Kita ada paradigma lama yang tentang hubungan kita dengan alam, di mana manusia seolah-olah punya kuasa untuk mengolah, untuk memiliki alam. Man conquer the nature. Dia bisa menguasai, dia bisa mengolahnya, bisa menggunakannya. Gitu. Seolah-olah ini adalah dua hal yang terpisah. Padahal paradigma di mana sebenarnya kita adalah bagian dari alam, itu justru sangat penting untuk menyadarkan kita bahwa setiap yang kita lakukan itu bukan dua hal yang terpisah gitu. Termasuk kepada Pak Presiden Prabowo nih Pak, legacy yang terbaik dari masa kepresidenan Bapak adalah dalam 5 tahun ini membuat alam Indonesia menjadi lebih baik. Mestinya. Soal bagaimana caranya, ya Bapak mestinya lebih tahu, lebih pintar, makanya kita pilih jadi presiden, kira-kira begitu kan? Dipilih oleh rakyat jadi presiden. Kan kita nggak pengen ngajarin. Hai Sobat Millennial and Gen Z, apa kabarnya? Ketemu lagi dengan saya di program Real Talk with Uni Lubis. Dan kita masih dalam suasana yang sangat prihatin, sedih, bercampur baur. Karena ini kita memasuki minggu kedua dari bencana banjir bandang yang ada di 3 provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dan 52 kabupaten kota terdampak dari 75 kabupaten kota di 3 provinsi itu. Dan biasanya sesudah memasuki minggu kedua adalah fase kedua, itu adalah problem kesehatan ya. Jadi mungkin ini sekaligus juga di depan saya ingin menyampaikan apa yang disampaikan oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf saat bertemu Presiden, yang paling dibutuhkan ya. Nomor 1 sekarang itu adalah kesehatan ya, berkaitan kesehatan, kemudian air bersih ya, kemudian LPG mau masak kalau nggak ada LPG bagaimana, BBM juga masih belum bisa menjangkau semuanya, dan pakaian layak pakai karena tentu semuanya rusak ya. Ada lebih dari 800.000 pengungsi di 800-an titik pengungsian yang sebagian masih belum bisa dijangkau ya. Nah, saya kemudian melihat postingan Instagram dari narasumber saya kali ini, Nicholas Saputra, kita kenal sebagai aktor. Dia memposting di Instagramnya pemandangan Tangkahan yang indah ya. Di sini dikatakan terima kasih buat teman-teman yang menghubungi untuk menanyakan tentang kondisi Tangkahan. Kondisi Tangkahan baik, manusia dan gajah-gajah dalam keadaan baik, listrik dan signal komunikasi sempat terputus dalam beberapa hari, namun sekarang sudah kembali normal. Jadi memang kita tahu bahwa Nicholas cukup lama sempat mungkin tinggal di sana, di ekosistem yang begitu indah. Makanya saya kemudian sangat-sangat ingin untuk menanyakan kepada Nicholas, yang notabene sebetulnya dari hari pertama bencana ternyata sudah berkomunikasi dengan teman-temannya di Aceh. Thank you so much untuk waktunya ya, Nick. Ya. Ya. Kamu udah berkomunikasi sejak awal, meskipun banyak orang menanyakan Nicholas di mana nih gitu ya. Ternyata memang tanpa harus woro-woro ya, sudah berkomunikasi from day one karena mungkin kedekatan batin dengan Aceh. Jadi apa maksudnya kamu memposting ini? Ujuk-ujuk? Iya, sebenarnya nggak ujuk-ujuk, karena banyak teman yang nanya ke saya gitu, Tangkahan gimana? Karena mereka tahu bahwa siklon yang terjadi itu mempengaruhi wilayah Sumatera Utara dan Aceh, dan Tangkahan juga posisinya berbatasan dengan Aceh. Jadi semua juga khawatir, apalagi mereka juga melihat misalnya ada gajah yang kena banjir, jadi mereka concern gitu. Ya sejak hari pertama tentu saya mencoba untuk berkomunikasi dengan teman Tangkahan ya. 3 hari sempat terputus, nggak ada info.
Begitu saya dapat ternyata aman. Okay. Banjir memang air naik, tapi tidak menimbulkan kerusakan. 3 hari hujan nggak berhenti, cukup deras. Yeah. Tapi memang kita pernah mengalami banjir yang lebih tinggi daripada itu. Gitu. Di sana? Di sana, Okay. sebelum-sebelumnya gitu. Tapi aman, teman-teman di sana aman. Terima kasih buat teman-teman yang udah nanyain gitu. Tentu ya beberapa dari orang-orang yang ditangkahan juga adalah orang Aceh. Sempat keluarganya juga mereka terputus informasi selama 5 hari. Mereka coba untuk menggapai tapi susah karena nggak ada nggak ada akses. Ya tentu saya bersama teman-teman coba untuk bantu berkomunikasi, menyalurkan donasi ke orang-orang yang ada di lapangan, terutama ini saya kagum sama para pecinta alam, anak-anak muda yang mau jadi volunteer, relawan-relawan yang terus kita pantau juga mereka mereka ujung tombak sebenarnya. Iya. Mungkin kita gunakan ini kesempatan untuk mengucapkan kudos, apresiasi dan terima kasih kepada teman-teman para relawan yang banyak diantaranya bekerja dalam senyap ya, langsung korban bantu korban sekarang. Warga bantu warga, korban bantu korban. Mereka korban juga, tetapi juga tetap membantu sesama korban ya. Betul, itu yang terjadi. Seperti kita tahu ya, bantuan banyak sekali datang, tapi distribusinya juga tidak semudah itu dan memang mengalami berbagai macam hambatan. Belajar dengan pengalaman pasca tsunami di Aceh dulu, kita tahu betul bantuan juga banyak datang, tapi distribusi memang akhirnya bisa menjadi masalah. Kali ini mungkin gini, tadi pagi saya wawancara teman jurnalis yang ada di sana. Dia mengatakan bahwa ini kalau tsunami itu kan, ingat nggak nih? Jadi kayak begitu saya ke sana kan hari kedua sesudah tsunami, tapi itu jalan udah kering. Memang ada jenazah ribuan ya. Tetapi ini tuh sampai berhari-hari karena banjir menggenang tinggi ya. Lumpurnya luar biasa. Sampai hari ini saya dapat informasi lumpur belum terurai, masih banjir, kadang masih hujan, kadang juga justru panas terik yang dimana lumpur itu jadi debu. Dan tadi barusan saya ketemu Menteri Kesehatan, rumah sakit itu masih yang udah kering kan, udah mengering lumpurnya jadi segini sendiri, jadi tidak mudah untuk membersihkan. Jadi memang kali ini tadi 52 kabupaten kota terdampak, kayaknya jumlahnya lebih besar dibandingkan waktu tsunami ya. Kayak itu. Nah, kembali ke soal tangkahan ya. Mungkin ini friendly reminder ya, kayak semacam supaya yang ada dalam benak kita ini tidak hanya hal yang benar-benar membuat sedih apa segala macam ya, dan memang sedih sih, tapi waktu itu tuh gimana pengalaman kamu hidup di sebuah ekosistem ekologis yang sehat ya, damai, sejuk. Mungkin ini kembali ke tahun 2005, balik lagi setelah pasca tsunami Aceh tahun 2004, tahun 2005 saya bersama teman-teman pegiat lingkungan keliling Aceh dan salah satunya ke Tangkahan, di mana ada tempat yang saya sangat kagum karena dulunya di tahun 2000 mereka sadar, mereka melakukan sebuah perubahan di mana tadinya banyak illegal loggers, lalu mereka mencari cara supaya berhenti dari illegal logging dan mengkonversi tempat itu menjadi tempat ekowisata gitu. Ini di awal tahun 2000 masyarakat lokal inisiatif dan juga ada beberapa pegiat lingkungan yang membantu dan NGO yang mensupport itu gitu. Sekarang 20 tahun kemudian kita lihat dia sudah menjadi tempat ekowisata. Saya sempat tulis di Instagram itu kalau 25 tahun yang lalu tidak melakukan hal itu mungkin ceritanya akan berbeda gitu Tangkahan. Tapi bukan berarti Tangkahan juga tanpa masalah hari ini karena kita sedang mencoba mencari gimana caranya supaya mempertahankan ekowisata ini tidak berkembang menjadi mass tourism, di mana carrying capacity tempat yang sangat fragile itu kan juga terbatas ya. Kita mencoba untuk tetap segala kegiatan yang di sana berorientasi terhadap perlindungan
ekosistem Leuser terutama karena ini posisinya berdampingan dengan Taman Nasional Gunung Leuser gitu. Ya mungkin kalau kita ngomongin sukses story-nya sekarang jadi agak kurang. Enggak, tapi mungkin waktu itu tuh gimana? Apa yang kalian lakukan sehingga kemudian ya bisa ada kehidupan bersama dalam sebuah ekosistem tuh apa waktu itu yang dilakukan? Ya teman-teman di Tangkahan terutama dan beberapa pegiat lingkungan juga mencoba untuk waktu itu yang pertama adalah mereka mengkonsolidasikan antar generasi. Jadi generasi tua yang ibaratnya levelnya udah bapak dan ibu itu diajak. Boomer. Iya, mungkin dulu lebih senior lagi. Mereka diajak untuk berdiskusi, untuk ngobrol gitu sama anak mudanya gitu. Kayak anak mudanya mau apa, orang tuanya memberikan blessing akhirnya. Oke, kita karena ini saya rasa nggak akan mungkin terjadi kalau tidak ada komunikasi, tidak ada diskusi, tidak ada pembicaraan yang mendalam antar satu orang dan orang lain gitu. Akhirnya mereka bersepakat dan mengubah tempat itu pelan-pelan sebenarnya, pelan-pelan banget. Dulu cuma ada satu penginapan, hanya beberapa kamar yang sangat sederhana gitu. Sekarang mungkin dilihat udah ada sekitar 20-an, bahkan 30-an penginapan gitu yang sudah bisa menghidupi masyarakat dari sektor ekowisata. Kalau dipikir-pikir sebetulnya ya, kalau dengar dari orang tua atau kakek nenek kita harusnya sebenarnya wisdom untuk menjaga lingkungan itu kan memang sudah diturunkan dari dulu ya, tapi kemudian mungkin kebutuhan hidup, kebutuhan lahan untuk pemukiman apa segala macam mendorong sebuah proses yang sekarang kita lihat tata ruang yang nggak ada tata ruangnya gitu ya, tata ruangnya ya. Itu apakah itu menjadi bagian dari diskusi kalian waktu di Tangkahan itu? Sehingga kita sepakat dari awal mesti kita jaga nih. Yang utama sebenarnya adalah mencari penggantinya, pendapatannya apa. Kalau sebelumnya dulu mereka bisa mendapatkan penghasilan dari menjual kayu dan lain-lain, mesti cari mesti cari penggantinya. Kalau dengan begitu kita bisa mulai bergerak gitu. Saya di sana juga posisinya sebagai orang yang datang coba membantulah dengan segala macam dan juga mengamati gitu apa yang terjadi gitu. Belakangan saya coba bawa ajak teman-teman ke sana gitu untuk coba deh lihat alam yang terjaga tuh kayak apa sih. Iya. Saya rasa penting sekali gitu untuk menularkan itu, untuk memperkenalkan itu supaya kita tahu kalau dirusak tuh jadinya dampaknya apa. Yang sekarang dampaknya. Ya. Dan sini sudah berulang-ulang ya, banjir bandang, kemudian longsor seperti ini. Itu adalah dampak yang nyata. Sama sebenarnya menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan tuh kayak kesannya abstrak gitu ya, tapi ini betul-betul real gitu. Yang saya sadari dari berbagai macam kegiatan saya sebagai pengamat lah, sebut saya ngefans sama para pegiat lingkungan, rimbawan dan para aktivis yang berada di lapangan terutama. Yang saya pelajari justru bahwa kita tuh sebenarnya hadir di dunia ini ya sedikit banyaknya pasti mengubah struktur alami alam. Bahkan misalnya rumah kita tinggal di rumah dengan sebuah bidang lahan yang kita kuasai, sebut aja SHM gitu. Tapi kan SHM itu bukan sertifikat hak milik kita terhadap tanah itu, tapi dia surat yang menyatakan kita punya hak terhadap orang lain. Tidak terhadap tanah itu. Tanah itu kita tetap pinjam. Iya. Untuk waktu tertentu ya. Untuk waktu tertentu. Kita tetap pinjam, kita menggali pondasi, membangun rumah, itu kan kita merusak struktur alaminya. Gitu. Iya. Mungkin kita duduk di sini sekarang di bangunan ini juga dulu tanahnya adalah hutan hujan tropis Jawa yang habitat harimau Jawa gitu. Makanya penting sekali untuk kita hormat, respect. Kita
berterima kasih terhadap alam yang sudah kasih begitu banyak kebaikannya ke kita. Mungkin di berbagai kebudayaan kita lihat di Nusantara ya, terutama masyarakat agraria gitu, mereka selalu membuat selamatan, kenduri, upacara yang sifatnya terima kasih terhadap alam yang sudah memberikan kebaikannya untuk kita gitu. Masih dilakukan oleh masyarakat adat yang makin tersingkir sekarang. Betul. Saya tidak melihatnya sebagai sesuatu yang klinik atau apa, tapi ini sebagai sebuah upaya kolektif untuk menyadarkan diri bahwa kita itu hanya minjem, kita tuh dikasih sama alam untuk kita bisa pakai gitu. Dan itu supaya kita sadar gitu bahwa ini adalah sesuatu yang alam berikan dan kita harus berterima kasih dan respect gitu. Itu sih yang saya dapatkan dari pengalaman bersama teman-teman di Tangkahan, di Aceh, Sumatera. Oke, sekarang misalnya gini, aku mau jadi devil advocate ya. Indonesia 280 juta penduduk, makin banyak ya, katanya setiap pertambahannya tuh bisa sampai 3 jutaan gitu ya, karena tingkat kelahirannya juga tinggi. Sedemikian sehingga itu mendesak, memerlukan ruang yang lebih luas, kemudian itu mendesak sampai hutan tutupan apa segala macam, menjadi pemukiman, menjadi kebun sawit segala macam. Kalau ada yang berargumentasi seperti itu, kamu menanggapinya gimana? Oh, kita memang perlu gitu, karena kita makin bertambah banyak yang harus mendapatkan ruang juga. Sedemikian sehingga ya itu harus berkurang terus. Gimana? Kalau saya mengamati teman-teman yang bekerja di lapangan ya, para rimbawan, aktivis lingkungan, orang yang betul-betul bekerja di lapangan yang kita tahu ini bukan pekerjaan yang menguntungkan banyak duitnya gitu. Jadi dari kegiatan konservasi menjaga alam itu aja memang kita terbatas oleh resource, manpower, resource, biaya, jagain menjaga keutuhan hutan gitu. Itu udah setengah mati. Kita juga menghadapi pasti eksternal faktor, demand untuk pengalih fungsi lahan, untuk misalnya untuk industri, untuk pertanian dan lain-lain gitu. Saya rasa memang PR-nya banyak dan ini bukan soal hitam atau putih gitu. Kayak kita sering sekali gitu disodorkan di posisi harus milih. Lo mau jagain alam atau mau kemajuan atau mau kesejahteraan gitu. Seolah-olah kalau mau maju berarti alamnya yang harus dikorbankan atau sebaliknya gitu ya? Betul, padahal kan kita banyak ruang gray area untuk kita diskusi gitu. Kayak konsep sustainable development ya kan? Misalnya gitu. Yang penting ruangnya itu, ruang abu-abu itu adalah ruang tempat kita untuk diskusi, untuk kayak ngobrol apa nih kepentingan yang menjadikan prioritas gitu misalnya. Saya yakin kok kita bisa maju, kita bisa menjadi sebuah society yang sejahtera, tapi dengan dignity. Jadi bukan pilihan kita mau jagain alam, atau yang artinya adalah anti kemajuan, enggak gitu. Sering belakangan kita posisinya gitu kan, lu mau belain yang mana nih gitu. Karena kenyataan di lapangan nggak kayak gitu. Kita seperti yang Mbak Uni bilang, ada demand untuk wilayah pemukiman, ada demand untuk perkebunan gitu. Tapi mungkin juga selama ini kita ngelihatnya kalau ongkosnya tuh tinggi untuk konservasi gitu. Dan ini jadi cost center gitu, bukan profit. Padahal cost ini kan sebenarnya untuk investasi jangka panjang. Saya selalu membayangkan konservasi itu investasi jangka panjang. Contohnya Tangkahan, 25 tahun.
baru kita bisa itu menarik. Tadi baru hasilnya. ketemu dengan beberapa korporasi, kita bikin EDN Times Leadership Forum membahas responsible investment. Ternyata yang mengemuka dari para korporasi-korporasi ini, responsible investment tuh mahal. Karena itu tadi, mikirnya itu adalah Cost. jangka pendek. Uang keluar aja. Uang keluar, ya kan? Padahal ini investasi jangka panjang gitu. Kan percuma kalau kita udah bangun capek-capek, kita punya duit banyak, kita bangun capek-capek, terus ngeliat kondisi yang terjadi di Sumatera hari ini, berapa puluh jembatan kita harus bangun ulang. Ini kan bukan mulai dari nol, tapi dari minus. Harusnya kan itu bisa dihitung, bisa dihitung total valuasinya. 31 rumah sakit, 156 puskesmas. Kan jadi bukan mulai dari nol lagi, malah dari minus. 147.000 rumah. Gimana? Jadi gini, setiap kali kita ada bencana seperti ini, orang selalu ada yang muncul, oh kita nggak mitigasi. Dan mitigasi itu bagian dari yang paling biasanya nggak viral, ya kan? Tapi seperti di KPK deh, kalau penindakan itu viral. Karena pasti, oh ditangkap, OTT. Tapi pencegahan itu nggak pernah menjadi sesuatu yang menarik perhatian untuk publik ya, termasuk media. Harus otokritik juga gitu ya. Nah, kalau di lingkungan ini adalah bencana iklim itu mitigasi ya. Apa yang bisa dilakukan ya? Ya, mungkin kita harus sama-sama sadar bahwa yang dilakukan upaya itu adalah bukan popularity contest, bukan mau main viral-viralan gitu. Ini adalah upaya jangka panjang yang kita mungkin tidak akan pernah lihat hasilnya. Mudah-mudahan malah kita nggak bisa ngelihat ada bencana sehingga kita nggak perlu melihat oh ini ternyata hasilnya seperti apa gitu. Yang dilakukan saya waktu pas 2013 tuh sempat kayak belajar lah short course disaster management resilience di Jepang ya, habis Great ASEAN Tsunami. Tapi itu benar-benar mengubah paradigma mereka. Anak-anak dari kelas elementary itu udah misalnya diajarin bagaimana memanfaatkan kalau terjadi bencana, itu memanfaatkan kacu kayak kacu ya, sapu tangan, itu bisa untuk macam-macam. Bisa untuk kalau tangan patah itu menjadi untuk ininya. Terus kemudian bisa untuk mandi. Ya, tisu basah itu bisa untuk sikat gigi karena kan lagi nggak ada apa-apa, nggak ada odol. Jadi benar-benar sebuah peristiwa bencana itu langsung dijadikan momentum untuk mengubah mindset dari kehidupan. Jadi itu mitigasi kan, lebih prepared, siap. Kenapa itu sulit di kita ya? Karena mengubah paradigma memang sulit sekali. Kita ada paradigma lama yang tentang hubungan kita dengan alam, di mana manusia seolah-olah punya kuasa untuk mengolah, untuk memiliki alam. Man conquer the nature. Dia bisa menguasai, dia bisa mengolahnya, bisa menggunakannya gitu. Seolah-olah ini adalah dua hal yang terpisah. Padahal paradigma di mana sebenarnya kita adalah bagian dari alam, itu justru sangat penting untuk menyadarkan kita bahwa setiap yang kita lakukan itu bukan dua hal yang terpisah gitu. Mungkin kadang-kadang kita terjebak oleh diksi juga gitu. Oh, kita mencintai alam. Seolah-olah ini dua hal yang terpisah gitu. Kita dan kehidupan kita dan alam yang ada di sana gitu. Kita mencintai hutan, kita mencintai alam gitu. Padahal kita bagian satu unit. Kalau ada yang tubuh kita ada yang dilukai akan pincang gitu. Mungkin kita harus mikirnya seperti itu juga. Memikirnya kita mencintai diri kita. Kita mencintai diri kita yang otomatis adalah mencintai alam gitu. Karena kita adalah bagian daripadanya. Mungkin paradigma ini yang perlu love yourself. Yes. And that means you love the nature gitu. Sekarang kalau melihat yang banjir yang sekarang sedang terjadi, sekarang masuk hari ke-13. Luar biasa kan, ini era media sosial kan. Waktu tsunami kan belum ada media sosial. Ya kan, tapi ini sekarang tuh dengan media sosial, conversation, kemarahan, sekarang tsunami-nya informasi. Tsunami-nya informasi ya.
dengan segala macam ya, bahkan ya apa namanya elit-elit dikritik segala macam pengambilan keputusan yang notabene ini bukan hasil dari 1, 2, 3, 4 tahun aja ya. Ini kan dari puluhan tahun ya. Meskipun Menteri Kehutanan yang sekarang bilang bahwa deforestasi parah itu dalam 5 tahun terakhir itu yang paling parah ya, eranya Ibu Siti Nurbaya Menteri Kehutanan. Tapi dengan segala macam noise yang ada di media sosial, menurut Nick apakah itu akan memberikan kesadaran, membangun kesadaran yang berbeda, dalam hal ini lebih baik, terhadap lingkungan? Saya cuma berharap peristiwa ini tidak dilihat sebagai sesuatu yang viral dan lalu kemudian direspons. Mesti ada kesadaran mendasar gitu tentang apa yang terjadi. Tata kelola lahan menjadi catatan penting gitu. Mismanagement in land use itu sudah terjadi cukup lama gitu, dan memang harus segera, dan mungkin kita juga ini bukan, sekali lagi ini bukan investasi yang jangka pendek, ini investasi jangka panjang gitu. Dan ini kejadian di Sumatera gitu. Di Sumatera Utara, Aceh, dan di Sumatera Barat gitu. Jangan kaget kalau kita tidak melihatnya sebagai keseluruhan. Kemarin yang di Bali belum pernah loh Denpasar banjir. Saya ada di Bali waktu itu, banjir. Iya. Belum pernah separah itu. Jangan kaget kalau terjadi lagi di tempat lain, kalau kita hanya ada viral di sini, respons. Ini harusnya menjadi wake up call untuk pembenahan para pembuat kebijakan gitu. Untuk betul-betul menjadikan alam itu menjadi sesuatu bagian yang penting gitu. Mungkin ini masih lama ya, 2029 Mbak. Pemilu. Kampanye gitu. pemilu. Kampanye pemilu. Apa yang mesti dilakukan dari sekarang? Di kampanye yang terakhir deh, saya nggak melihat, atau kalaupun ada saya melihat sekilas dan sedikit sekali calon anggota DPRD, calon anggota DPR RI, calon pemimpin daerah, bahkan pemimpin negara yang membawa isu lingkungan secara mendalam. Seolah-olah ini bukan isu yang populer di mata publik gitu, sehingga mereka nggak tahu menghindari atau apa. Menurut kamu kenapa? Aku sih punya hipotesanya. Karena pemilu kita itu mahal, sangat mahal. Dan untuk jadi butuh miliar-miliar untuk bisa jadi anggota DPRD, apalagi bupati dan wali kota, anggota DPR. Sementara banyak di antara so-called orang-orang kaya, terutama di lokal-lokal ini, memang bisnisnya adalah di bisnis ekstraktif ya. Perkebunan, kemudian pertambangan. Bagaimana mereka mau membawa kampanye pro lingkungan kalau ternyata bohirnya adalah bagian gue yang ngomong itu. Kalau kamu punya hipotesa yang lain nggak? Ya mungkin juga saya berpikir mungkin waktu itu ini mungkin apa ya, mungkin dianggap isu lingkungan itu akan menghambat progres gitu. Artinya kalau menjaga lingkungan itu menghambat progres. Jadi bukan sesuatu yang mereka bawa dan populer dan mereka bisa bagikan ke calon konstituen gitu. Ada yang bilang Wahabi lingkungan kalau sekarang. Iya gitu. Mudah-mudahan kita masih ingat, kita masih terus bicarain soal betapa pentingnya kita harus menjaga ekosistem. Di 2029 kita cari betul-betul, kita tuntut betul-betul para calon anggota DPRD, DPR RI, calon pemimpin daerah dan pemimpin negara yang betul-betul punya komitmen. Dan setiap pemilu semuanya mengejar Gen Z, first voter. Di pemilu 2024 tuh ada 70 juta Gen Z di Indonesia ya. Dan katakanlah misalnya di Indonesia Millennial and Gen Z Report kita keluarin setiap tahun, itu top 3 dari concern milenial dan Gen Z itu adalah climate. Ya. Tapi toh pada saat pemilihan mereka lupa. Mereka lupa. Saya pernah bikin satu film dokumenter di tahun 2019. Judulnya Semesta, mungkin pernah melihat sekilas gitu. Tentang bagaimana orang-orang di berbagai macam daerah di Indonesia mengupayakan untuk menjaga lingkungan dari
dari belief atau dari kepercayaan agama yang mereka punya gitu. Saya membayangkan ini bisa, sayangnya filmnya keluar sebulan kemudian pandemi, jadi kita tidak sempat untuk mendistribusikannya dengan luas gitu. Tapi tujuannya salah satunya untuk itu, untuk bisa memberikan tidak hanya awareness, tapi juga mudah-mudahan orang bisa menuntut itu gitu ke para pembuat kebijakan untuk kayak ayo dong lebih tawarkan gitu. Orang-orang baik ini kalau merasa baik gitu, tawarkan dong solusi dari permasalahan lingkungan yang ada gitu. Saya pernah beberapa tahun lalu diundang ke sebuah perusahaan yang industri ekstraktif untuk bicara soal lingkungan hidup ke karyawannya gitu. Salah satu pesertanya ada yang nanya, mungkin pertanyaan kedua, pertanyaan ketiga, Mas Niko kenapa mau datang ke sini dan bicara di sebuah perusahaan yang ekstraktif gitu, bicara karyawannya. Saya pikir justru isu lingkungan itu harusnya tidak eksklusif milik kelompok tertentu. Harusnya tidak hanya milik aktivis, tidak hanya milik orang-orang yang peduli lingkungan. Dia harusnya menjadi milik semua gitu. Dan justru orang-orang yang bekerja di industri ekstraktif harusnya punya kesadaran. Harus kita datang ke situ. Justru harus punya kesadaran karena mereka yang bisa dibilang paling punya peran gitu untuk mengubah struktur alam. Mereka bisa menjadikan itu concern pada saat operasi bekerja kan? Betul. Jadi dialog, diskusi, ngobrol itu penting gitu. Dibandingin kita harus milih A atau B, hitam atau putih gitu. Semuanya ada di gray area. Kalau misalnya sekarang kan banyak alam, ekosistem alam itu punya banyak pemangku kepentingan stakeholders untuk kita supaya menjaga tetap sehat. Kalau kita merefer tadi istilah sehat di tangkahan, ada pemerintah, pusat, daerah, kemudian ada swasta, ada sektor publik, NGO, aktor seperti kamu, seniman, ada banyak. Bisa nggak kira-kira kamu secara singkat tuh apa role yang bisa dimainkan atau dilakukan oleh masing-masing ini sebagai contoh misalnya? Balik ke yang sempat tadi dibilang ya, bahwa membangkitkan kesadaran tentang pentingnya menjaga alam, bahwa kita adalah bagian daripadanya dan kita cuma numpang di bumi ini dan kita mendapatkan terus kebaikan yang alam berikan ke kita, rasa terima kasih, rasa syukur. Kalau itu kita miliki apapun bidang pekerjaan kita, di setiap keputusannya, di setiap kebijakan dan kebijaksanaannya, itu selalu mempertimbangkan apakah yang dilakukan itu bisa tidak dampaknya terlalu luas gitu untuk merusaknya gitu. Di setiap keputusan kita, apapun latar belakang pekerjaannya, bisnisnya. Jadi semuanya harus seperti itu, harus memasukkan concern tentang mempertimbangkan concern tentang ini katanya udah bukan perubahan iklim lagi, crisis sudah bukan climate change tapi climate crisis. Mempertimbangkan itu ya, planet bumi ini ya. Saya ada cerita gitu ya, di pengalaman di Sumatera dan di Aceh terutama. Saya sempat bikin film dokumenter di Aceh Tengah waktu itu. Kita ke sebuah kampung, di mana kampung ini mengalami berbagai macam masalah. Salah satunya adalah sering didatangi oleh gajah liar. Jadi apa yang sudah ditanam, apa yang sudah mereka siap panen, pohon segala macam gitu ya, itu dalam semalam rusak oleh gerombolan gajah liar gitu. Dan ini kenyataan yang terjadi gitu. Ya tentu kita tahu habitatnya sudah berkurang, sehingga gajah liar masuk ke pemukiman, dan ini konflik manusia dan gajah yang sering terjadi di Sumatera.
Dan masyarakat di sana coba untuk hidup coexist dengan itu gitu. Di cerita yang lain, waktu saya sering ke Aceh gitu, ada satu pemuda yang kadang nganter-nganterin kita lah gitu ke satu titik lain gitu. Dia sering kalau Lebaran gitu ucapin Minal Aidin, hubungi saya gitu, telepon nanya kabar segala macam. Saya tanya gimana, apa kerjaanmu sekarang? Oh saya ini bang, saya narik beca tuh kalau di sana mobil kol kecil ya untuk angkut-angkut barang gitu. Bawa kayu saya dari hutan ke kota. Wah kok ngambil kerjaan itu gitu. Ya lapar kami bang. Udah 2 tahun saya pengangguran. Ya kerjalah di kota, di Banda Aceh atau pindah ke Jakarta, kota besar cari pekerjaan gitu. Mama siapa yang nungguin bang? Lagi-lagi pilihan-pilihan. Tahun depannya saya telepon lagi. Dia telepon lagi hubungin gitu. Gimana kabarmu? Baik bang gitu. Gimana kerjaan masih bang kayak dulu gitu. Kok masih ngambil kerjaan itu gitu? Ya mau nabung, mau nikah bang. Lumayan uang. Lama saya nggak dengar kabar dari dia gitu. Belakangan saya tahu di penjara dia. Karena ketahuan. Karena bawa kayu illegal logging. Sampai hari ini. Saya nggak tahu harus ngomong apa gitu. Ini kenyataan yang ada di lokasi-lokasi yang ini anak juga misalnya nggak lulus SMA, ya pendidikan kurang, kesempatan pekerjaan kurang, tinggalnya ada di posisi yang jauh dari jangkauan gitu. Terus saya harus melihat ini hitam dan putih, susah banget. Susah banget. Mungkin apa ya? Seperti kita tahu lah di Aceh itu di kabupaten misalnya di Gayo Luwes gitu. Itu 80% wilayahnya hutan. Taman nasional, World Heritage Site segala macam. 20%-nya bisa dimanfaatkan untuk pertanian dan lain-lain. Dan dia penyumbang angka kemiskinan yang cukup tinggi. Nomor 2 di Aceh. Bebannya berat banget ya. Kita minta mereka jagain hutan, tapi kondisinya miskin. Kalau bencana paling pertama kena, bantuan paling terakhir dapat gitu. Sulit sekali memproses itu gitu. Bahwa this is actually happening. Mungkin pembangunan juga perlu diperhatikan di daerah-daerah, di masyarakat yang dekat dengan hutan. Pemerintah katanya punya proyek dari dulu perhutanan sosial. Kamu pernah dengar? Ya gitu deh. Ini hal yang nggak banyak muncul di publik ya. Kisah-kisah kehidupan realita yang dialami oleh masyarakat ya. Dan kamu adalah termasuk aktor yang private lah. Kamu nggak banyak bicara, nggak banyak share bahkan tentang kegiatan kamu, termasuk tentang lingkungan. Saya jadi ingin tahu apakah bencana yang luar biasa, ini adalah banjir terbesar yang, saya 35 tahun jadi jurnalis, ini adalah banjir yang paling parah ya.
apakah ini akan membuat kamu lebih speak up terhadap isu-isu lingkungan? Saya kapasitasnya saya bukan ahli konservasi. Saya bahkan malu untuk menyebut. Kalau orang bilang saya aktivis lingkungan, malu sama orang-orang yang di lapangan. Ya mudah-mudahan saya bisa bikin film soal ini. Itu tempat saya untuk misalnya gitu. Yeah. Kalau ya mungkin saya bukan tipe yang terlalu responsif di sosial media atau di platform-platform yang umum gitu ya. Tapi bukan berarti saya enggak. Ya, tahu. Karena seperti yang tadi kita obrolin di awal, sebenarnya from day one kamu sudah berkomunikasi langsung dengan teman-temanmu. Mereka teman-teman udah saya seperti kenal keluarga, baik. udah 25 tahun ya. Mereka juga pasti reach out. Punya saran nggak apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman Gen Z? Apa ya? Maksudnya gini, kita tahu kan di berbagai negara Gen Z itu sekarang makin bisa ngedrive perubahan ya. Mungkin gini, mungkin Gen Z sekarang powerful sekali gitu dalam menyuarakan begitu banyak isu gitu. Mungkin yang bisa kita tambahin adalah ruang untuk diskusi, untuk ngobrol, untuk duduk, ngobrol, berpikir. Kita belakangan sering oversimplifying things. Padahal buah pikiran itu kompleks, kenyataan kompleks. Yang terjadi di lapangan itu kompleks. Sekali lagi nggak hitam dan putih gitu. Seperti tadi cerita teman kamu itu ya. Saya harus respons apa coba? Bayangin. Sebegitu cintanya saya sama lingkungan, sama gajah, sama ekosistemnya gitu. Tapi saya dengar situasi ini saya sulit sekali memproses gitu. Makanya penting untuk duduk, ngobrol, buka ruang diskusi. Gitu. Berpikir tuh hal yang rumit memang dan kita harus lakuin gitu. Kita nggak bisa dengan mudahnya mensimplifikasi hal gitu. Memang rumit pikiran dan karena situasinya juga rumit gitu. Kamu masih punya harapan nggak di level pembuat? Jadi gini, at the end of the day semuanya kebijakan tadi kalau seandainya ada riset atau perubahan paradigma lebih punya lebih punya kesadaran ya bahwa kalau tidak berubah maka bencana akan terus-menerus terjadi dan cost-nya lebih besar ketimbang kalau kita benar-benar membuat mitigasi, investasi yang lebih sustainable dan segala macam. Itu menyangkut elit politik pembuat kebijakan di semua semua pilar ya, eksekutif, legislatif, yudikatif. Kalau mereka serius misalnya menangani kasus-kasus pelanggaran yang berkaitan dengan alam, kamu apakah masih punya harapan dengan situasi sekarang? Kita nggak ada pilihan. Kita nggak ada pilihan. Terhadap situasi yang baru saya ceritain, saya nggak punya power apa-apa loh. Saya nggak punya kekuatan apa-apa gitu. Ada yang punya kekuatan itu gitu. Saya cuma minta dipakai betul-betul. Berpihak masyarakat susah, miskin, berpihak ke alam. Gitu. Kita nggak ada pilihan selain berharap gitu, dan push. Kok kayaknya agak-agak hopeless ini ya jadinya. Kenapa? Karena kalau aku tuh agak-agak sedikit hopeless karena konflik kepentingannya dan konflik of interest yang di elit-elit yang notabene mereka punya power untuk membuat
keputusan politik itu kental gitu loh. Karena ini investasi jangka panjang. Jarang yang tertarik sama investasi jangka panjang. Maunya pendek, langsung bisa klaim. Untung. Kesuksesan, untung, report gitu. Bicara soal konservasi ini kan jangka panjang seperti pendidikan. Yeah. Kita baru lihat hasilnya 20 tahun, 30 tahun lagi. Jarang ada yang tertarik. Tapi harusnya kita tetap semangat untuk membangun kesadaran, mendorong itu ya. Termasuk kepada Pak Presiden Prabowo nih Pak. Legacy yang terbaik dari masa kepresidenan Bapak adalah dalam 5 tahun ini membuat alam Indonesia menjadi lebih baik. Mestinya. Soal bagaimana caranya, ya Bapak mestinya lebih tahu, lebih pintar, makanya kita pilih jadi presiden, kira-kira begitu kan. Dipilih oleh rakyat jadi presiden. Kan kita nggak pengen ngajarin. Dia dikelilingi oleh orang-orang yang mestinya ya. Mestinya. Ya gitu Mbak. Thank you so much Nick. Thank you so much. Mungkin juga mungkin ini kita tahu bencana baru 2 minggu terjadi, tapi seperti yang Mbak Uni bilang gitu, kayaknya perjalanannya masih panjang, untuk kita harus bantu teman-teman yang untuk meringankan lah gitu kehidupan yang ada di sana. Jangan sampai nanti benar 1 bulan. Biasanya kan 1 bulan pertama itu bantu, karena memang Indonesia ini kan peringkat pertama di tingkat ranking solidaritas. Betul. Di dunia. Dan we are proud of it. Iya, dan itu terbukti ya. Dan karena itu ketika di emergency relief 2 minggu, 1 bulan itu berlomba-lomba semuanya. Tetapi ini adalah masa yang panjang. Betul. Ya, ada isu kesehatan, ada trauma. Terutama anak-anak. Beberapa tempat di Aceh saya mendapatkan informasi masih gelap malam, masih nggak ada listrik. Malam itu mereka masih ketakutan kalau banjir datang, dan ini. Dan banjir datang lagi. Setinggi pinggang ya. Jadi belum selesai ini. Belum selesai. Jadi mudah-mudahan kita cukup punya kepedulian yang bisa panjang gitu, dan memperhatikan ini supaya nggak cepat-cepat selesai. Dan di BMKG ini juga pelajaran ya, bahwa sebetulnya BMKG itu sudah memberikan early warning tentang akan ada cuaca ekstrim dan bibit siklon. Tapi kemudian ya nggak ada yang memperhatikan karena memang kesadaran mitigasi kita masih rendah. Tapi kemarin BMKG juga sudah mengumumkan lagi, dan yang diminta waspada adalah di daerah Sulawesi Selatan. Jadi mudah-mudahan kita belajar lah ya tentang kesiapan ini ya, dengan memperhatikan apa yang disampaikan oleh orang-orang pintar yang ada di BMKG yang mengingatkan kita semuanya. So itu obrolan saya dengan Nicholas Saputra. Kita sama-sama berharap tentu saja penderitaan, kesulitan yang dialami oleh para saudara-saudara kita, korban terdampak bencana banjir di 3 provinsi terus-menerus diringankan dengan bantuan semuanya, warga bantu warga, korban bantu korban, dan semoga semua yang punya akses terhadap pembuatan kebijakan benar-benar menjadikan ini sebagai sebuah riset untuk membuat keputusan-keputusan publik yang berakibat lebih baik bagi ekosistem kita. Thank you so much. Thank you. Terima kasih.